Halo teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Uli Nima yang tentunya berada di channel YouTube saya sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bersama tentang peta konsep dalam perencanaan lembaga Islam yang telah saya ikuti, beserta beberapa kelebihan serta kekurangan dari perencanaan lembaga tersebut. Nah, salah satu lembaga Islam yang telah saya ikuti saat ini yaitu struktural organisasi dari TPQ Hidayatul Sibyan. Dalam suatu kelembagaan, pastinya sudah terstruktur bagaimana konsep dalam perencanaan lembaga tersebut. Di sini kita akan membahas bersama-sama tentang profil TPQ Hidayatul Sibyan, programnya bagaimana, visi misi, tujuan, serta struktur organisasinya, dan pada akhirnya nanti akan ada beberapa kelebihan serta kekurangan dari perencanaan kelembagaan. TPQ Hidayatul Sibyan ini merupakan salah satu tempat belajar Al-Quran yang masih berkembang saat ini, khususnya di bidang belajar membaca Al-Quran. Pendidikan menjadi tolak ukur bagi masyarakat, dilihat dari tingkat kecerdasan anak didiknya. Rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat dapat menghambat penyediaan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing dalam memajukan generasi masa depan. TPQ Hidayatul Sibyan sudah berdiri sejak tahun 1970-an yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. TPQ Hidayatul Sibyan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain yang berpedoman dengan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. TPQ Hidayatul Sibyan memiliki visi menjadi lembaga yang melahirkan generasi Qur'ani, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. TPQ Hidayatul Sibyan memiliki misi melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menghasilkan kualitas pembelajaran yang efektif tadi. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berprinsip belajar mudah, menanamkan nilai-nilai pembelajaran iman dan takwa, meningkatkan mutu pembelajaran. Di TPQ membiasakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bertujuan guna mewujudkan serta merealisasikan visi misi dengan proses TPQ yang mendapat prestasi santri atau anak didiknya menjadi jembatan dalam mewujudkan visi serta misi TPQ tersebut. Nah, bertujuan juga agar terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Quran sebagai sumber perilaku pijakan hidup dan rujukan dari segala urusannya. Untuk selanjutnya di sini ada struktur organisasi yang ada pada TPQ Hidayatul Sibyan, yaitu dibina oleh Bapak Kiai Syafi'i. Lalu pada bidang pengajaran ada Kak Sola Muhnib, dan bagian manajemen tahfidz yaitu ada Ibu Nur Ainin, Sekretaris Muhammad Abdul Andim, dan selanjutnya. Nah, untuk beberapa program yang ada pada TPQ Hidayatul Sibyan, yang pertama yaitu kajian keagamaan serta Al-Quran. Itu dilakukan setiap Senin sampai Kamis, tapi rolling gitu. Ada kajian kitab kuning, berjanji, dan simtuduror. Nah, untuk berjanji dan simtuduror ini hanya ada pada malam Jumat. Terus hafalan Quran dan kitab. Kalau hafalan kitab itu kitab-kitab kecil seperti kitab Ta'lim Ta'alim dan lain sebagainya. Lalu untuk hafalan Al-Quran, untuk saat ini 5 anak yang mau menghafal Al-Quran, dan itu sudah dapat sekitar 10 jusan. Lalu ada pelatihan hitobah dan rebana. Untuk pelatihan hitobah dan rebana di sini dilakukan pada siang hari, ketika hari Minggu, ketika anak-anak tidak ada sekolah pagi. Untuk kekurangan dari perencanaan lembaga atau organisasi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu terlalu fokus pada tugas rutin. Kegiatan dan tugas rutin yang harus diselesaikan seringkali membuat perencanaan kegiatan inovatif terabaikan atau bahkan malah diabaikan. Yang kedua yaitu terlalu terbatas pada sumber daya. Perencanaan kegiatan inovatif membutuhkan sumber daya yang lebih baik dibandingkan kegiatan rutin, sehingga lembaga atau organisasi yang terbatas pada sumber daya seringkali enggan untuk merencanakan kegiatan inovatif. Yang ketiga yaitu tidak adanya kesadaran akan pentingnya inovasi. Beberapa lembaga atau organisasi mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup akan pentingnya inovasi dalam meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sementara itu, untuk kelebihan dari perencanaan lembaga atau organisasi dalam merancang kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing. Inovasi dapat membantu lembaga atau organisasi dalam meningkatkan daya saing di pasar atau dalam bidang yang mereka tekuni. Kelebihan lainnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi dalam membantu lembaga atau organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi dalam membantu lembaga atau organisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu menciptakan nilai tambah. Dengan melakukan inovasi tadi, lembaga atau organisasi dapat menciptakan nilai tambah dalam produk atau layanan mereka sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.